mengerjakanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengerjakanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengerjakanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vayah. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vayah. Shema Indonesia, Shema Indonesia Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vayah. dengarlah Indonesia, dengarlah Ambarawa. Yahweh Elohim kita, Yahweh Echad. Dia sangat mengasihi Indonesia, Dia mengasihi Ambarawa, dan Dia mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau hari lepas hari Engkau menjaga, memelihara, melindungi kami semuanya, sehingga pada sore hari ini, atas seizin Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Demikian pula untuk Pak Pendeta Yohanes Rundianto yang akan memberikan kesaksian di dalam kehidupannya. Engkau pakai dengan luar biasa di dalam kehidupan pribadinya, di dalam pelayanannya, semua aktivitasnya. Biarlah apa yang akan disampaikan pada sore hari ini memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengarkan saja, melainkan juga melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Simeon Sulistyo. Baik Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Swarga Nunut Neraka Katut, Saudara. Mungkin pernah ada yang mendengar istilah ini, Bapak Ibu Saudara? Pernah ya, apa enggak barusan ya? Ya, kita lihat dulu ayatnya di dalam Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Lukas 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan, oleh karena itu hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan mulai berkata dalam dirimu, kami memiliki bapak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu bahwa Elohim sanggup membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan sekarang pun kapak sudah diletakkan pada akar pepohonan. Sebab itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini saya menangkap bahwa ada orang-orang Yahudi pada waktu itu juga merasa bisa nunut swarga, Bapak Ibu Saudara. Dipikirnya saya atau kami punya bapak yaitu Abraham. Saudara lihat kisah di Alkitab bahwa Abraham itu ada di mana? Di surga. Sama yang di kisahnya Lazarus itu, Bapak Ibu Saudara ya. Lazarus si kusta itu yang miskin itu, terus sama orang kaya ya, lalu orang kaya itu di neraka dan orang miskin di pangkuan Bapak Abraham di surga. Nah, ini orang-orang berpikir bahwa ke surga itu bisa nunut, saudara. Seperti orang-orang yang pada umumnya merasa bahwa ya kita orang tua sudah Kristen, saya sudah Kristen dari sejak lahir, jadi otomatis akan masuk ke dalam surga. Nunut, jadi ikut surga, masuk surganya itu nunut, saudara. Kayak kita bawa mobil atau kendaraan motor gitu, ada yang di pinggir jalan ada teman kita, saudara kita, siapa kita, ayo nunut, ngikut, tinggal duduk manis, lalu apa? Sampai ke tujuan. Tapi ternyata sistemnya Bapak Yahweh tidak begitu untuk masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa yang namanya swarga nunut neraka katut. Enggak ada itu. Tetapi yang ada kita harus menjalani setiap kehidupan kita sendiri-sendiri, Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa nunut. Bahkan seorang anak pendeta sekalipun seperti saya pikir, oh Bapak saya pendeta, saya akan otomatis masuk surga. Tidak. Harus, meskipun anak pendeta pun harus menjalani kehidupannya sendiri, bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan melihat, oh kamu anak pendeta, ya sudah masuk, lah kok enaknya. Oh kamu dari kecil 7 turunan, kamu tuh turunan ke-7, Kristen juga, masuk. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara, nggak ada kamusnya. Kalau orang tua Kristen sejak turunan ke-7 yang sebelumnya itu sudah Kristen, atau bahkan mungkin anak pendeta, cucu pendeta, semua yang di atas jadi pelayan Tuhan semuanya, terus akhirnya ya udah masuk. Atau mungkin kita saya sudah aktif di dalam gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah rajin ke gereja, saya sering nyumbang gereja, saya sering melakukan banyak hal untuk gereja, terus lalu dipikirnya nanti ketika penghakiman, oh kamu catatan bagus ya, rajin ke gereja pelayanan, terus otomatis masuk. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini seperti di ayat ini dikatakan, oleh karena itu hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Di sini katakan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Artinya setiap kita yang sudah dewasa di dalam Tuhan dan secara usia juga sudah dewasa, kita harus melakukan pertobatan, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita.
Mungkin meskipun dari kecil sudah Kristen, tetapi kalau tidak ada buah-buah dari pertobatan, kapak sudah siap tersedia di atas akar pepohonan. Kalau tidak menghasilkan buah siapapun itu, maka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan jangan mulai berkata dalam dirimu, kami memiliki bapak Abraham. Nah, jadi mau nunut swargo gitu. Aku nunut saja bapak Abraham. Pinginnya duduk manis, tidak melakukan apapun dan otomatis masuk ke surga. Tidak semudah itu. Ya. Ke surga tidak bisa nunut, semuanya itu sendiri-sendiri. Kita harus terus mengoreksi diri kita. Apakah kita ini ada buah-buah dari pertobatan kita? Apakah kita sudah bertobat atau belum? Dulu misalkan ngapusinan, ngemplangan, utang orang bayar. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Yohanes, kalau utang bayar Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus apalagi kalau dulu begitu, sekarang masih tetap begitu. Wah, itu tidak ada pertobatan, Saudara. Dulu suka lason hara, sekarang masih saja suka lason hara. Gosip sana sini, menjatuhkan karakter orang lain. Stop mulai sekarang. Apa yang kita lakukan di masa lalu, stop. Mungkin tidak bisa langsung berhenti mendadak begitu. Paling tidak kita terus ada usaha gitu loh. Ada usaha untuk terus hidup di dalam kebenaran. Yang dulunya suka ngamuan, sekarang lebih sabar lagi. Amin. Halo? Amin. Saudara ya. Dan kita harus terus berusaha. Semua selama kita masih hidup, kita terus berusaha untuk melakukan pertobatan dan terus menghasilkan buah dari pertobatan kita ini, Saudara. Bukan berarti kalau sudah jadi pendeta sudah ini semuanya beres gitu. Terus yang namanya manusia masih hidup, Saudara ya. Masih ada daging, selama masih ada daging di dalam tubuh ini, Saudara ya. Masih hidup. Itu kecenderungan manusia itu ke dosa. Oleh karena itu kita harus terus mengoreksi, terus membersihkan diri kita, terus membuat kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan menyangkali diri dan memikul salib, Saudara. Dan jangan berpikir mungkin Saudara, itu yang sudah pelayanan di mimbar ini pasti orang-orang suci ini ya, orang-orang yang tidak berbuat, yang tidak bisa berbuat dosa lagi begitu. Bukan, Saudara. Kita manusia biasa, Saudara. Bahkan di firman Tuhan katakan Elia pun adalah manusia biasa, sama seperti kita, Saudara. Tetapi yang membedakan adalah dia terus menjalin hubungan dengan Tuhan, dan kita pun harus terus demikian dan menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Jangan puas kalau dulu Kristen, sekarang masih Kristen, jangan puas cukup sampai di situ, Saudara. Jangan puas kalau kita keluarganya sudah Kristen semua, nenek kakek buyut kita sudah Kristen semua, kita bahkan dari dalam kandungan sudah Kristen. Jangan puas dan jangan terlalu bangga dengan hal itu, Saudara. Tetapi kita harus terus membuat diri kita dari hari ke hari untuk terus mencari tahu kehendak Tuhan, dan kita terus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Ya. Nah, bagaimana buah pertobatan itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai 14 dari Lukas 3 itu. Ayat yang 10 dikatakan, dan kerumunan orang itu menanyanya sambil berkata, lalu kami harus melakukan apa? Nah, ini kan pertanyaan kita juga, Saudara. Terus kalau gitu terus apa yang harus aku lakukan? Dan seraya menjawab, ia berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai 2 helai pakaian, hendaklah dia memberi kepada yang tidak mempunyai. Dan siapa yang mempunyai makanan, hendaklah dia melakukan hal yang sama. Artinya ada berbagi kasih, Saudara. Tidak harus kita berbagi dalam hal materi, duit atau pakaian ini ya. Tetapi ini kan sebagai simbol bahwa kalau kita mempunyai, kita bisa bantuin orang yang tidak mempunyai, gitu loh. Apa yang bisa kita berikan? Kita punya apa? Kita bisa bantu mereka.
Mungkin kalaupun kita tidak punya uang yang berlebih, tidak punya harta yang berlebih, tetapi kalau lihat seseorang mengalami keterpurukan, kita menjadi sahabat di dalam duka, itu pun juga berbagi kasih, saudara. Kadangkala orang ya ketika di dalam duka cita, ketika dalam keterpurukan, nggak bisa mikir, saudara, nggak bisa mikir. Karena ibarat seperti kalau kita minum teh pakai daun teh yang model zaman dulu, bukan teh celup ya, itu kan mubal semua, saudara. Tahu saudara mubal? Mubal itu bahasa Indonesia apa ya? Apa mubal? Ini soalnya di YouTube ini mungkin dari luar kota enggak ngerti bahasa Jawa. Mengambang semua di itu loh, di gelasnya itu. Jadi, menyebar di dalam air itulah ya. Jadi nggak bisa jernih. Diminum bisa, nggak bisa. Kalau minum ya kena itunya, daunnya nanti. Apa toki? Atau mungkin kalau pas minum kopi bubuk, saudara, diaduk begitu kan mubal semua, saudara. Nah, itu nggak bisa mikir, saudara. Maka butuh teman, ya orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang depresi segala macam itu juga seperti itu, saudara. Seringkali pernah ya saya bilang, kalau ada teman, saudara atau siapapun yang sedang depresi, tiba-tiba ngomong nyeletuk, aku tak mati wae, aku bosen urip, sudah bosen hidup, saya pingin mati saja. Jangan dianggap bercanda, saudara. Karena orang sampai pada titik mengucapkan dan berniat untuk mati bunuh diri, itu prosesnya sudah panjang, saudara. Dan kita harus langsung aware, harus langsung peka, saudara. Wah, ini nggak bener ini. Jangan dianggap bercanda. Wah, ngono tok kok. Wah, lemah. Wah, jangan terus mati gitu kan, saudara. Malah down, saudara. Saya pernah baca berita itu ada orang mati bunuh diri live di Facebook, saudara. Dan komentar-komentarnya itu, aduh, sama sekali tidak semua komentarnya, tapi ada komentar-komentar yang menyudutkan. Ada yang bilang, gitu aja mau bunuh diri, lemah, cemen atau apa. Jangan justru dilemahkan begitu, saudara. Justru kalau ada seseorang yang mengalami depresi, kelemahan di dalam jiwanya, di dalam mentalnya, sudah mau bunuh diri, langsung alarm saudara harus bunyi. Langsung, wah ini nggak boleh main-main ini. Langsung dekati, langsung tanyain, ada apa? Sini cerita sama saya. Saudara, saya pernah 2 kali menemui teman saya yang seperti itu, saudara. Yang satu cowok, yang satu cewek. Kalau cewek lebih hati-hati, ya kan. Artinya begini, jangan sampai, hati-hati ini jangan sampai konseling terus konsleting, saudara. Hati-hati, saudara. Jadi ketika yang lawan jenis saya bilang, coba datang sini ada teman-teman, biar ngomong sama si Anu. Ya, saya sebut yang cewek-cewek kan. Supaya apa? Supaya ada teman curhat. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya masalah tekanan dalam hidup, jangan terus dipendem sendiri. Aku enggak mau nyusahin orang lain. Saudara, saya tahu saudara enggak mau nyusahin orang lain. Tapi kalau saudara mati bunuh diri, itu nambah nyusahin banyak orang, saudara. Ya, keluarga saudara sedih, betul enggak? Terus yang ngurusin kematian saudara tambah repot, betul enggak? Lebih baik kalau ada apa-apa, enggak mau nyusahin orang lain, ceritalah dengan orang yang saudara percaya. Luna tuh itu enggak ngerepotin, saudara, enggak ngerepotin. Ya, saudara buang sampah saja. Dan kalau kita dicurhatin, dibuangin sampah, jangan terus menolak begitu. Tampung saja dulu. Masukkan telinga kiri, jangan dimasukkan ke hati, saudara. Itu nanti sampahnya pindah ke kita. Ya, lewatkan kepikiran, terus ya sudah. Jadi tong sampah bolong istilahnya gitu loh, saudara. Mereka lega, kita pun juga tetap lega. Jangan sampai dicurhati, lah kok kitanya malah stres. Aduh. Orangnya sudah curhat, sudah lega, kitanya gantian. Duh, kok gitu ya? Iya, kasihan itu. Wah, malah repot, saudara. Nah, kalau saudara tidak merasa tidak mampu seperti itu, bilanglah kepada kami, ya, kepada Bapak Gembala atau kepada saya atau Ketua MK, boleh silahkan. Wah, kena curhat ki aku enggak nih, enggak bisa nih.
Bilang saja sama kami ini, tidak apa-apa ya. Jadi berbagi kasih saudara. Nah, cerita saya teman saya itu, langsung saya juga, yang cowok langsung saya WA, kenapa kamu ayo ketemuan. Jangan lama-lama, sudah cepetan ketemuan, ayo di mana. Karena takut saya kalau sudah begitu, dilakukan sungguhan bahaya. Jangan dipikir terus, itu kan cari perhatian. Loh, yes, memang cari perhatian karena mereka butuh diperhatikan. Jiwa mereka kosong, jiwa mereka sudah hampa istilahnya, sudah nggak ada energi lagi. Maka kita bisa memberikan kasih kita kepada mereka. Lalu selanjutnya di ayat yang 12, dan datanglah pula para pemungut cukai untuk dibaptiskan dan mereka berkata kepadanya, Guru, kami harus melakukan apa? Dan dia berkata kepada mereka, jangan lagi menagih lebih banyak daripada yang telah diperintahkan kepadamu. Dan yang bertugas sebagai prajurit pun menanyainya dengan berkata, dan kami harus melakukan apa? Dan dia berkata kepada mereka, jangan lagi memeras atau menyampaikan tuduhan palsu, melainkan hendaklah kamu dicukupi dengan gajimu. Ini artinya apa? Kita harus tetap hidup apa adanya, lurus-lurus saja lah, tidak usah neko-neko gitu saudara ya. Lakukan apa yang menjadi tugas kita. Kalau kita sebagai karyawan, lakukan tugas kita dengan baik. Kita sebagai wirausahawan, kita lakukan tugas kita dengan baik. Bisnismen lakukan bisnis dengan baik, dengan lurus, tidak perlu yang namanya selintat-selintut ya, atau pakai trik-trik yang tidak jujur, yang tidak baik. Tidak boleh. Ketika kita sebagai karyawan lakukan tugas kita, lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jangan karena dilihat oleh tuan kita atau majikan kita. Lakukan yang menjadi bagian kita, lakukan meskipun tidak dilihat, saudara. Oke, jadi ini yang perlu kita lakukan. Kita lakukan yang apa yang seharusnya ini. Dan kalau dulunya nggak benar, kita lakukan untuk lebih benar lagi. Gitu loh. Ini menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dan kita ingat bahwa ke surga itu tidak bisa nunut. Karena apa? Karena jalan ke surga itu sesak dan pintunya sempit, saudara. Nek nunut piye? Pintunya aja sesak. Jadi saudara pernah jalan di pematang sawah, saudara ya? Itu kan jalannya sempit, cuman satu orang tok, saudara. Nah ibaratnya seperti itu, jalannya sesak, pintunya sempit, saudara. Lah nek nunut digendong, wah bisa kan ndak bisa stabil, saudara. Terus kalau ada pintu yang sempit, susuan, saudara, nggak bisa masuk, saudara ya. Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Jadi nggak bisa rombongan, saudara, harus dijalani sendiri-sendiri, saudara. Kita sebagai umat Tuhan sudah mengetahui hal ini, maka kita juga introspeksi diri. Siapkah kita kalau sewaktu-waktu Tuhan itu datang? Apakah kita sudah betul di dalam jalan Tuhan? Apakah kita sudah ada di jalan yang sempit? Ya, sesaklah jalan dan sempitlah gerbang. Apakah kita sudah menuju ke situ, saudara? Gak bisa gandeng-gandengan, ayo masuk surga, wes manut aku Gak bisa, saudara. Kita harus menjalani kehidupan kita ini pribadi lepas pribadi. Karena nanti yang akan ditanyai pertanggungan jawab atas kehidupan kita itu adalah pribadi lepas pribadi. Meskipun suami istri tidak bisa, terus kamu suaminya ini ya wes ngikut saja, tidak bisa, saudara, tidak bisa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka pastikan kita mempunyai buah sesuai dengan pertobatan kita. Karena jalan menuju ke surga
itu sesak dan gerbangnya itu sempit. Meskipun sekarang banyak, kalau di Indonesia ini kan sekarang banyak perbaikan infrastruktur ya kan, jalan-jalan dilebarkan, betul? Jalan tol di mana-mana. Tetapi kalau ke surga nggak ada pelebaran jalan, saudara, nggak ada jalan tol. Kita harus melalui jalan yang sudah disediakan, yaitu melalui siapa? Yesua. Yesua jalan menuju ke surga, tetapi kita juga harus menjalaninya. Bukan berarti terus, oke, Yesua jalan terus kita berdiri di jalan, wes, terus tiba-tiba sampai, Yesua bukan eskalator, saudara. Ya, kita diem aja tuh jalan sampai ke sana, enggak. Kita harus jalani, saudara. Tuhan katakan pikul salib dan sangkal diri, saudara. Ya ada enggak enaknya juga, tapi kita harus tetap bertahan. Seperti tadi pagi dikatakan iman yang besar, itu iman yang sudah melewati ujian. Iman yang sudah melewati berbagai macam ujian dan pencobaan. Kalau kita tetap bertahan kepada Yesua, kita akan tetap di jalan Tuhan dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu, kalau ada godaan kanan kiri ya kan, godaannya apa biasanya yang terbesar? Harta, tahta dan cinta. Maka dari itulah kita harus tetap kuat berpegang pada iman kita. Jangan karena harta terus kita tergoda. Boleh nih dapat duit banyak nih ya kan, kerjaan oke nih. Saya ya udahlah, menyangkali Tuhan. Hati-hati saudara. Atau mungkin dapat jabatan nih, dapat kekuasaan nih, dapat tahta nih ya. Terus ya sudahlah, menukar Yesua dengan tahta duniawi. Nah yang konyol juga sama konyolnya, kalau menukar Yesua dengan cinta sesaat, dengan manusia yang tidak kenal Tuhan Yesua. Ya sudahlah, daripada saya nggak laku mas, piye? Loh, saudara jualan apa piye? Kok laku nggak laku? Saudara percayalah, ketika kita ada dalam jalan Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih kok jodoh kita. Amin. Nah, coba kehidupan kita ini juga bukan melulu masalah pernikahan, betul ya saudara? Ya, ini terutama yang anak-anak muda nih yang belum married ya. Saya mau kasih tahu, hidup kita itu goalnya bukan married saudara. Ya, goalnya kita ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, married itu apa? Tujuannya untuk kita bisa bersama-sama lebih kuat, saling menguatkan untuk bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Gitulah. Tetapi kalau misalkan ternyata Tuhan tidak memberikan jodoh kepada kita, maka berarti kita sebetulnya adalah limited edition, saudara. Ya, tidak semua orang bisa dan mau tidak menikah, saudara. Maka berarti apa? Sebetulnya kita edisi terbatas, saudara. Gak semuanya yang bisa dan sanggup, begitu loh ya. Dan saudara, kehidupan kita, saya ingatkan sekali lagi, goalnya bukan meritnya. Ini yang anak-anak muda nih ya, dengerin ya. Goalnya bukan merit, gitu loh. Terus setelah berkarya, kalau kita terus berkarya dengan sungguh-sungguh, bisa kok Tuhan kasih kok ya. Dan boleh berdoa, boleh minta, boleh ya. Minta jodoh boleh-boleh saja, tetapi jangan turunkan standarmu untuk mendapatkan jodoh. Mas, iki mumpung mau mas sama saya mas, dia boleh kok, saya tetap ke gereja, tapi dia tetap dengan keyakinannya saya tetap bisa ke gereja kok. Jangan ditukar, saudara. Mungkin pertamanya kayaknya bisa dijalani, tetapi untuk selanjutnya tidak semudah itu. Ya. Atau mungkin karena kasihan. Nah, ini tadi malam saya juga bilang sama anak-anak muda nih. Jangan kita menikah atau berpacaran karena kasihan. Harusnya dasarnya adalah kasih, bukan kasihan. Kalau dasarnya kasihan repot, saudara. Ya. Apalagi mau menikah kok dasarnya kasihan. Atau mungkin kita mau jadi pahlawan kesiangan. Aku mau ubah dia mas, supaya dia ini jadi manusia yang lebih baik lagi. Saya kasih tahu ya, yang bisa mengubah manusia itu adalah Roh Kudus, bukan
manusia. Amin. Bukan kita. Jangan mau jadi terapis berjalan, saudara. Terapis gratisan, saudara ya. Kalau sama, wah saya mau ini supaya dia lebih baik lagi loh. Saudara, itu artinya belum dewasa. Jangan milih dengan orang yang belum dewasa. Nah, pernah ada yang nanya sama saya, apa tandanya orang sudah siap menikah? Siap menikah adalah dewasa. Orang yang namanya orang menikah itu sudah dewasa, saudara. Tidak ada anak-anak menikah itu, betul? Ya kan? Jadi itu. Mari kita tetap berpegang iman kita kepada Yesua. Jangan mau ditukar dengan apapun. Tolong, please, please, please. Jangan ditukar dengan apapun. Harta, tahta, cinta sekalipun. Ya. Dan selanjutnya, kalau tadi tentang swarga, nunut swarga, ya, swarga nunut. Ya. Sekarang neraka katut. Kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini kisah tentang Lazarus dan orang kaya, saudara. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tidak usah saya bacakan semua karena ini panjang sekali. Tapi kita bisa lihat bahwa kisah ini, ya, ini si orang kaya minta suruhlah Lazarus ini mendatangi mereka gitu kan, untuk supaya keluarganya ini bertobat gitu. Dikatakan tidak bisa ini di dalam ayat yang ke 27. Dan dia berkata, jika demikian aku mohon kepadamu ya Bapak, agar engkau mengutus dia ke rumah ayahku, sebab aku mempunyai 5 orang saudara, sehingga dia dapat bersaksi kepada mereka, agar mereka tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini juga. Abraham menjawab kepadanya, mereka mempunyai kitab Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarkannya. Namun dia berkata, tidak ya Bapak Abraham, kecuali jika ada seorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Dan dia berkata kepadanya, jika terhadap kitab Musa dan para nabi mereka tidak mendengarkan, mereka pun tidak akan diyakinkan jika ada seseorang dapat bangkit dari antara orang mati. Artinya saudara, kalau ke neraka bisa katut saudara, tapi kalau ke surga tidak bisa nunut. Kalau ke neraka bisa katut saudara. Nah ini tadi dikatakan supaya saudara-saudara ini tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini juga. Berarti katut saudara. Kenapa katut? Karena ke neraka itu jalannya apa? Tadi dikatakan lebar, gerbangnya juga lebar gitu. Nah, bisa katut kenapa? Karena ikut-ikutan berbuat dosa, ya, hidupnya sama-sama nggak bener, wes ono kancane. Wah, dia begini main judi, main apa, mabuk-mabuk, terus ngikut, ono kancane, dia aja gitu kok. Nah, saudara, akhirnya apa? Itu kita bisa katut masuk ke dalam neraka. Nah, kenapa? Kita ikut berbuat dosa. Kita juga bisa, orang bisa katut ke neraka karena terhasut. Ya, terhasut. Bagaimana? Ini biasanya main di ranah emosi, saudara. Terhasutnya adalah tersinggung. Ya, satu tersinggung, temennya mungkin tersinggung dengan sesama teman gereja lah ya, atau mungkin dengan bahkan dengan pelayan mimbar begitu. Terus tersinggung, ngomong sama temannya, wah kayak orangnya begitu. Oh iya tahu gini. Si A cerita sama si B, temenan, ya kan, berteman. Terus si A sakit hati, si B ikut sakit hati. Ini terhasut saudara, ya. Lah orang sakit hati kok ngajak-ngajak, ya toh. Terus habis gitu, ini temenan saudara. Mungkin saudara, wah temen ya dewe-dewe. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan si A terus cerita sama keluarganya, wah ini mungkin apa kakaknya adiknya begitu kan, tersinggung cerita wah begini, wah yang bermasalah satu terus saat keluarga ikut tersinggung, padahal masalahnya ranah pribadi, lepas pribadi. Nah ini hati-hati jangan sampai terhasut, yang satu sakit hati kita ikut, yang satu benci
kita diceritakan malah tambah ikut benci. Wah, malah wis nganu sendiri, saudara. Malah yang tadinya kita ndak apa-apa, kita malah ikut terhasut, malah ikut berbuat dosa, menyimpan sakit hati, kepahitan. Ya toh, akhirnya kita sendiri yang rugi. Akhirnya kita katut ikut ke neraka, saudara. Ya toh, karena nyimpan sakit hati, nyimpan dendam begitu loh. Maka dari itu surga itu tidak bisa nunut, tetapi kalau ke neraka isok katut, saudara. Hati-hati, saudara ya. Terus tergoda untuk menjauh dari Tuhan. Tergoda dengan apa? Dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam peluang-peluang di sana mungkin, atau dengan godaan-godaan harta, tahta dan cinta itu tadi. Inilah yang membuat orang bisa katut, ikut ke neraka, keseret. Nah, sering saya katakan bahwa setan di akhir zaman ini terus melipat gandakan kekuatannya untuk bisa sebanyak mungkin menyeret umat-umat Tuhan untuk masuk ke dalam neraka, saudara. Supaya apa? Setan tahu nih, karena Yesus sebentar lagi akan datang nih, maka dia melipat gandakan kekuatannya, mengerahkan seluruh kekuatannya sampai titik darah penghabisan, istilahnya begitu. Supaya apa? Sebanyak mungkin itu diseret begitu loh. Dan bahkan bisa menyeret anak-anak Tuhan, umat-umat pilihan juga. Hati-hati. Maka dari itu kita harus tetap tegak berdiri di dalam iman kita kepada Yeshua HaMasiah. Dan kita harus selalu cek. Kalau ada pengajaran-pengajaran, cek dengan firman Tuhan. Cocok tidak dengan firman Tuhan. Pernah saya ceritakan, ada seorang pendeta ya kan, yang cukup terkenal, sekarang sudah almarhum. Itu bilang katanya sering naik turun surga, senggol-senggolan, guyonan sama Tuhan begitu. Tetapi kalau khotbah, apa? Tuhan itu tidak punya nama. Siapa? Yahweh. Ya, itu kan orang Israel. Lah kamu orang mana? Indonesia apa orang Israel? Loh, dipikirnya kalau orang Israel nyebutnya Yahweh, kalau orang non Israel nyebutnya bukan Yahweh begitu. Namanya bisa berubah gitu. Kan lucu gitu. Dan dibilang Tuhan nggak punya nama. Loh, piye toh? Lah ayatnya sudah cetawela-wela. Nah, cetawela-wela tahu sudah ya? Sudah sangat-sangat jelas gitu. Kok bisa bilang enggak punya nama iki piye gitu loh. Ya kan? Banyak teolog-teolog juga bilang begitu. Oh, itu bukan begitu artinya. Loh, piye toh? Selalu berusaha untuk menafsirkan padahal tidak semua ayat harus ditafsirkan. Ada ayat yang bisa letterlux dengan jelas. Ya, kadang-kadang saya bingung juga sama teolog-teolog itu. Bingung dibuat sendiri gitu kan. Ini loh, kita cek. Tidak peduli apakah pendeta itu terkenal sekalipun, kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, kita harus memfilternya, saudara. Jangan mudah percaya. Ada yang percaya, banyak. Ada teman saya, dulu waktu saya kuliah di Semarang, gitu saudara, saya kasih tahu tentang nama Bapak ya kan. Wah, rame kan anak-anak muda. Terus gini, teman saya itu bilang, nama Bapak itu siapa namanya? Ya Bapak siapa? Ya Bapak. Lebih kita, kok Bapak namanya Bapak? Mana ayatnya? Tidak ada. Ya, saya bukakan ayatnya. Ayo coba buka Alkitab, pinjem Alkitabmu. Ada Alkitab sini, coba pinjem. Nah, oke, pinjemin teman saya. Ini ya Alkitabmu ya, tak buka no ayat. Yesaya 42 ayat 8. Ini namanya adalah Tuhan Huruf besar semua. Sekarang kita lihat buka kamus. Ini Alkitabmu loh ya, bukan Alkitabku loh ya, bukan. Tuhan Huruf besar semua adalah salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Berarti kalau setiap kali kita lihat TUHN huruf besar semuanya, itu adalah Yahweh. Berdasarkan itu ayat Yesaya 42 ayat 8 berarti namanya adalah Yahweh. Diam teman saya. Terus apa bilang? Ya mbuh ya on ya. Kok embuh? Sudah cetha welo-welo, ayatnya sudah saya bukakan pakai Alkitab dia sendiri, kok ya masih embuh? Enggak tahu, masih belum berani mengakui bahwa namanya adalah Yahweh. Karena apa? Saya tahu dia itu kiblatnya adalah pendeta yang sudah almarhum ini. Kotanya naik turun surga itu. Kalau dia ngomong betul Yahweh, pasti dia akan otomatis ikut tuh, saudara. Maka dari itulah kita harus tetap tegak berdiri dalam iman dan selalu cek. Ada pengajaran-pengajaran itu cek apakah sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kita di sini berani ngomong kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tegur.
Bahkan Bapak Gembala pernah bilang, kalau pengajarannya di luar dari firman Tuhan, silahkan tinggalkan gereja ini, saudara. Ya, kami bisa pastikan bahwa setiap yang diajarkan di sini adalah firman Tuhan, dan bahkan kami mendorong untuk ayo bacalah firman Tuhan, baca supaya nggak gampang dihapusi gitu loh. Kan sekarang banyak khotbah-khotbah YouTube yang di-share, mungkin di TikTok ya kan, di-share yang khotbah singkat-singkat berapa kalimat cuma 1 menit, berapa menit gitu, di-share pendeta siapapun ya kan. Maka kalau kita tidak kuat iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa terombang-ambing. Firman Tuhan mengatakan apa, kita dengar video khotbah dari pendeta lain mengatakan yang sebaliknya, kita terus bingung. Maka dari itulah kami mendorong semua di sini, ayo kita selalu baca firman Tuhan supaya kita ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak gampang dihapusi gitu lah. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ke surga itu gak bisa nunut, jalan sendiri-sendiri. Untuk kita bisa selain bertobat, kita juga harus belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, maka selanjutnya, Roma 14 ayat 12, maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Jadi kita bertanggung jawab atas iman kita sendiri, atas perilaku kita sendiri, saudara. Maka dari itulah, mari kita selalu cek diri kita. Yang harus kita lakukan yang pertama, selalu cek diri kita. Apakah ada yang menyimpang dari firman Tuhan? Di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan, selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku, dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Biarlah ayat ini belum menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara. Kita selalu minta kepada Tuhan, Tuhan tolong selidikilah aku dan ujilah aku, ketahuilah pikiranku, apakah ada jalanku yang menyimpang, ya? Apakah ada jalanku yang jahat, pikiran yang jahat, tolong kasih tahu kalau ada, gitu loh. Itu kita selalu cek diri kita. Karena apa? Kita ini sebagai bentuk pertanggung jawab kita. Selama kita hidup, nanti setelah kita mati nanti ada pertanggungjawaban lagi Tuhan, di hadapan Tuhan itu saudara. Ya, kita selama hidup sebagai bentuk kita untuk nantinya dihakimi. Maka dari sekarang kita selalu cek, mumpung masih ada kesempatan. Jangan nunggu nanti ya mas, nek wes merit aku mas, yo nek merit, enggak. Artinya sampai hidupnya sampai merit gitu loh. Kalau enggak, karena mati itu kan syarat mati kan tidak harus tua, saudara, betul ya? Nanti saja kalau sudah umur sekian loh, kok tahu nih umurnya bisa sampai sekian? Nanti malam aja, loh kok tahu nih nanti malam masih hidup? Maka dari itulah kita selalu terus cek. Kalau ada firman Tuhan ada di dalam hati, kalau kita sudah betul-betul selalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong cek hatiku. Kadang-kadang Tuhan ingatkan, ayo kamu kok gini, diingatkan di dalam hati. Bertobat saudara. Oh iya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Seperti itu. Karena apa, yang tahu pikiran kita cuman kita dan Tuhan yang tahu. Bahkan istri kita, suami kita nggak tahu. Orang tua kita, kakak adik kita nggak tahu saudara. Yang ada dalam pikiran kita. Yang tahu pikiran kita adalah kita dan Tuhan. Maka kita mintalah kepada Tuhan, cek hati dan pikiran kita. Lalu yang kedua, mintalah Roh Kudus untuk terus memberi tuntunan dan memampukan kita untuk menjadi orang yang benar. Mari kita belajar tentang orang benar, saudara. Ya, minta Roh Kudus untuk terus kita ini hidup di dalam kebenaran, jadi orang benar, gitu lah, saudara. Bukan orang baik, tetapi orang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26.
14 ayat 26 dikatakan, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ini pekerjaan Roh Kudus, maka dari itu kita minta Roh Kudus terus bimbing aku, ingatkan aku gitu ya. Supaya kita terus ada di dalam jalan Tuhan, saudara. Selalu cek, selalu evaluasi diri kita. Ya, kalau tadi minta dievaluasi terus, kita juga mengevaluasi diri dan membuka hati. Kalau Roh Kudus ngomong, mengingatkan, menegur, kita nurut, saudara. Jangan terus berdebat atau berdalih. Lu nggak bisa, tapi kan karena dianya begini, begitu. Tidak usah kakean alasan, saudara. Tidak usah kakean alasan. Sudah kalau ada dapat teguran dari Roh Kudus di dalam hati tentang pikiran kita yang jahat, sudah minta ampun, bertobat. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita juga perlu saling menguatkan satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Jangan terus berdiam diri, memisahkan dari komunitas. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Hari apa sih saudara yang mendekat ini? Hari di mana Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput setiap kita. Enggak main-main loh saudara. Walah dari dulu, dari mbah saya juga bilangnya Yesus akan datang lagi segera. Kok sekarang sudah sekian puluh tahun juga masih saja katanya segera. Kok segeranya kok puluhan tahun. Saudara, orang berpikir segera kok sampai puluhan tahun. Tapi di hadapan Tuhan, satu hari itu sama seperti 1000 hari di hadapan manusia, saudara. Maka dari itulah kita ini karena hidup di akhir zaman, bagian akhir dari akhir zaman. Ibarat kalau film itu sudah hampir selesai, saudara. Pas lagi seru-serunya, ya kalau kita nonton film action itu kan paling serunya itu apa? Sudah mau akhir, mau bubar, saudara, mau bubar. Maka kita harus betul-betul menyiapkan diri kita, cek diri kita, apakah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, mutung, tidak ke gereja. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngantem, tidak mau ke gereja, ngantem, tidak mau ini, saudara. Yang rugi kita sendiri. Karena apa? Selama pas kita ada permasalahan, terus kita memisahkan diri dari komunitas, itu yang bahaya, saudara. Ibaratnya kalau obor itu diambil satu, kayu bakar itu ya, kalau kita bikin api unggun, kayunya diambil satu, gampang mati, saudara. Tapi kalau bersama-sama di dalam api unggun barengan itu akan terus nyalanya itu lebih awet. Nah, kita pun demikian. Kalau kita terus memisahkan diri dari persekutuan, ya, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut MK, ya, tidak ada persekutuan lah. Kalaupun ke gereja mungkin ya datang pulang, tidak kenal juga sama teman-teman yang lain, saudara di gereja. Itu siapa tahu namanya? Ada ya. Lu berarti tidak pernah saling berinteraksi, tidak pernah berkomunikasi. Tidak ada persekutuan, tidak ikut MK, tidak ikut persekutuan, itu semakin terpuruk, semakin kalau ada dalam pikiran wah lagi stres, semakin kita menjauhkan diri dari persekutuan, semakin stres, saudara. Jangan dibuktikan, saya sudah malah ngalamin soalnya. Tapi ketika kita mengalami stres, ikut persekutuan, kita disegarkan, saudara. Ada teman saya juga begitu di Surabaya. Wah, lagi ini rasanya mungkin pada saat pikiran full stres gitu ya, malas ke gereja, malas ikut persekutuan. Yes, memang
tapi kita paksa saja datang saja, udahlah dengerin, sharing, kita akan dikuatkan. Amin. Teman saya gitu, wah males, ikut saja sudah, ikut, habis itu apa? Selesai bilang, wah saya disegar. Nah makanya jangan pernah meninggalkan persekutuan di dalam komunitas kita, saudara. Yang bisa ikut MK ikutlah. Sering rajinlah ke gereja, ya, dan ke gereja pun kita juga ya saling ngobrol, ya, bersekutu begitu. Yang tidak bisa ikut MK bisa dengerin via radio. Tapi yang memang tidak bisa, jangan, wos saya jaga, wes ikut radio saja. Ya, kalau bisa berkumpul, why not, saudara. Amin. Karena itu gregetnya akan beda rasanya dengan hanya dengerin di radio. Amin, betul ya? Maka dari itulah, ayo kita saling menguatkan satu sama lain sebagaimana kita melihat harinya sudah semakin mendekat. Biarlah kita tetap memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Karena ke surga nggak bisa nunut, tetapi kalau ke neraka bisa saja katut, saudara. Mari kita cek diri kita dan minta Roh Kudus untuk memberi tuntunan dan bimbingan kita untuk dan memampukan kita untuk jadi orang benar, dan kita terus saling menguatkan satu sama lain. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi call HL, menegur, menguatkan setiap kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah disegarkan oleh firman Tuhan. Saya ingatkan, orang pergi ke sorga itu seperti orang masuk ke negara Amerika. Ya, begitu masuk, tidak langsung seperti saudara turun dari pesawat dari Jakarta, misalkan turun ke Semarang, kemudian langsung keluar, tidak bisa. Ditanya dulu paspornya mana, ditanya mau apa, berapa lama, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaannya meragukan jawabannya, jadi ketika ditanya menjawabnya meragukan, disuruh pulang. Dulu pernah ada salah satu sekretaris umum salah satu sinode, saudara-saudara. Saya tidak perlu sebutkan namanya, sampai pahit hati ke Amerika. Dia pergi ke Amerika, begitu sampai di bandara, dia tidak memberitahu kepada ketua sinodenya yang ada di Amerika. Ceritanya itu mau memberi kejutan. Kemudian ditanya, kamu mau kemana? Alamatnya dikasih, saudara-saudara. Kemudian nomor teleponnya. Polisi bandara menelepon kepada tamu yang tuan rumah yang akan mendapatkan tamu. Ditanya, kamu malam ini mau ada tamu? Ya karena dia enggak tahu, dia jawab enggak. Langsung disuruh pulang, saudara. Jadi dari Indonesia ke Amerika 24 jam, 23 jam hanya menginjakkan kaki di bandara, kemudian suruh pulang. Kita pernah mendengar ada seorang ustadz yang mengajarkan ajaran keras. Kemudian ketika mau masuk ke Singapura ditolak, tidak boleh masuk, ya kan? Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Singapura. Demikian pun ketika kita mau masuk ke sorga, kita harus memenuhi syarat bagaimana supaya kita bisa masuk ke sorga. Ini tidak main-main, saudara-saudara. Khususnya tentang sakit hati. Banyak orang yang benci luar biasa dengan saya, padahal kenal juga tidak. Ya, Pak Pendeta Yohanes juga tidak kenal saya dulunya. Tetapi ketika dia nonton YouTube saya, beliau nonton untuk mencari kebenarannya, bukan untuk mempertahankan pembenarannya. Nah, yang mempertahankan pembenaran inilah yang akhirnya jadi membenci saya luar biasa. Lah, saya pernah menyakiti juga tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena rohnya berbeda.
Paham saudara-saudara? Karena itu hati-hati, jaga sikap hati dan motivasi. Terima kasih untuk Simeon yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Yohanes Rundianto yang sudah bersaksi. Jangan bosan Pak, lain kali datang tidak bersaksi tapi menyampaikan firman, membagi berkat firman Tuhan. Kalau saudara berdoa, tolong doakan Bapak Pendeta Yohanes Rundianto karena beliau akan membuka gereja pemulihan firman di Bandung. Ya, beliau punya karunia untuk bisa membuka gereja banyak. Kita doakan semakin banyak GPF. Saya tidak mau memperbesar GPF, tetapi semakin banyak GPF berarti semakin banyak orang mengenal nama Bapa Yahweh. Itu tujuannya. Baik, saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur, pada malam hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Simeon Sulistyo. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Demikian pula untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Rundianto, apabila sebentar akan kembali ke Semarang dan besok akan kembali ke tempat ini untuk membawa teman-temannya yang akan menerima baptisan air. Tuhan Engkau memberkati supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, terlebih di daerah Jawa Barat sana. Engkau pakai dengan dahsyat luar biasa. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan izinkan untuk menuai dengan luar biasa bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang melalui video, melalui YouTube, melalui radio Surya Kebenaran, maupun secara langsung. Kiranya Engkau yang akan memberkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai dengan luar biasa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi, tibakan di rumah dengan selamat. Dan Tuhan tolong kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik lagi. Apabila besok umat-umat-Mu ada yang akan melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.